Saya sharekan ini sebenarnya mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Amin. Pada hari pertama saya masuk, saya sudah positif. Kemudian pendek ceritanya, saya ditoraks. Kemudian saya dibawa ke ruangan. Pada waktu itu berjalan. Tapi pada jam 12 malam, jam 12 ke jam 1, saya di situ merasakan sesak yang sangat luar biasa. Sangat sesak sekali pada saat itu. Kira-kira jam 12 malam. Saya hanya mengingat pada waktu itu firman Tuhan sambil saya menarik nafas yang paling sakit sekali. Bisa bayangkan waktu itu seperti kalau kita masuk ke air nggak bisa bernapas. Seperti orang yang berenang nggak bisa berenang. Begitu. Pada saat itu saya sungguh minta pertolongan Tuhan. Dengan begitu sesaknya saya, tapi saya masih Tuhan ingatkan dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan bahwa kamu sekarang dalam lembah kekelaman, tapi gadaku dan tongkatku yang selalu menghibur dan menguatkan. Itu aku rasakan. Sungguh aku rasakan pada saat di situ aku menarik nafas sangat sulit, tapi Tuhan mengingatkan aku. Aku melihat dan merasakan tangan Tuhan terulur ke dadaku untuk menolong aku bernafas. Sungguh luar biasa. Pada waktu aku sadar, ini aku mimpi Tuhan. Oh bukan aku tidak mimpi, enggak. Aku merasakan benar-benar aku dibantu, ditarik, ditolong aku bernafas pada saat itu. Begitulah perjalananku pada waktu hari pertama. Pada saat itu aku merasakan sekubur tubuhku panas. Sambil aku berseru kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Di situ aku menarik nafas, aku selalu mengingat bahwa aku sekarang dalam lembah kekelaman. Tangan Tuhan aku rasakan terulur, menyapa aku, menolong aku, menarik aku. Pada saat itu tubuhku panas sekali. Akhirnya aku bilang sama suster tolong, saya demam ini. Panas sekali tubuhku. Tolonglah Tuhan kasih obat untuk penurun demam. Kemudian susternya pegang saya. Enggak ibu enggak demam. Normal. Tapi kita cek. Normal ibu 36,5. Oh ya. Oh saya bukan demam. Tuhan aku bukan demam rupanya Tuhan. Begitulah aku terus berseru-seru kepada Tuhan. Bahwa aku di dalam lembah kekelaman tapi Tuhan tidak meninggalkan aku. Tangannya, gadamu, dan tongkatmu selalu terulur kepadaku. Amin. Begitulah perjalanan. Kemudian saya merasakan waktu itu, saya disuntik dan diingatkan ini cukup sakit. Karena durasi oksigen saya memang turun naik drop. Gitu. Kemudian saya disuntik dari tulang. Waktu itu saya sangat merasakan sakit sekali. Suster mengingatkan beberapa kali, ini sakit ya Bu, tidak bisa dibius. Ini harus ditahan. Iya, saya bilang. Begitulah perjalanan itu. Hari kelima, saya drop lagi. Seperti yang pertama itu saya drop lagi. Tidak bisa saya lagi bernafas. Saya ingat, oh Tuhan tolong aku. Kau tidak pernah tanggung menolong aku. Aku ingat pekerjaanmu tidak pernah terlambat bagiku. Saturasinya berapa? Belum sesak, tapi dia sembuh. Luar biasa. 80. Masih kesaksian. Ya. Begitulah perjalanan itu. Terus saya ingatlah lagu yang menguatkan saya, menghiburkan saya. Engkaulah Tuhan, Rajaku. Engkau adalah Tuhan. Engkau berdaulat atas tubuhku. Aku menyembah Engkau. Pujian itulah yang aku ingat, tapi aku nggak bisa bernyanyi. Tapi Engkau, aku menyadari Tuhan mendengarkan seruanku. Inilah yang aku serukan kepada Tuhan. Engkaulah Tuhanku, Rajaku. Kau berdaulat atas tubuhku. Aku menyembah Engkau. Saat itu aku katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas orang hidupku. Dan Engkau juga Tuhan atas matiku.
Itu aku serahkan ke tangan Tuhan. Itu berjalan, kalau sesak itu hampir 1 jam. Itu berjalan terus, tapi lambat laun Tuhan menenangkan aku. Aku ingat firman-Mu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tenangkan aku Tuhan. Sekalipun susah aku bernafas, aku ingat firman itu. Terima kasih Roh Tuhan terus mengingatkan aku di saat sesak. Aku bisa mengingat firman Tuhan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Itu aku rasakan anugerah Tuhan kepadaku. Bahwa Tuhan masih memberi aku hidup sampai hari ini. Kalau Tuhan masih memberi aku hidup sampai hari ini, aku akan menyerahkan hidupku ke tangan Tuhan. Aku tidak akan mau meninggalkan Tuhanku seumur hidup. Dan ini aku katakan kepada anak-anakku. Besoknya aku telepon, aku katakan kepada anak-anakku, supaya mereka semua menyerahkan hidup mama ke tangan Tuhan. Bahwa Tuhan memberi dan membebaskan mama dari kesesakan. Tuhan masih mau memberi mama hidup. Itu saya katakan kepada anak-anakku, supaya mereka juga mengerti arti kedahsyatan dan pertolongan Tuhan. Selama aku di rumah sakit, keluarga tidak ada yang bisa melihat. Kita berjuang sendiri bersama dengan Tuhan. Sungguh ini aku rasakan kedahsyatan luar biasa. Terima kasih. Dan itu berjalan. Dan pada waktu itu, waktu sesak itu, dokter datang. Dokter katakan, ibu sabar ya. Kondisi paru ibu sudah 30-40% yang bagus. Sisanya semua sudah memutih. Oh, tapi saya waktu itu tidak begitu takut mendengarkannya. Hanya saya spontan mengatakan kepada dokter, dokter itu masih bisa sembuh. Tapi dokter itu begitu tegar menyatakan, bisa Bu. Asal ibu tetap tenang, tetap bisa menerima kondisi ibu. Karena memang 30% ke 40 paru ibu yang bagus, tinggi, selebihnya sudah mau mutih semuanya. Pada saat itu perjalanan selama di rumah sakit, aku tetap terus mengandalkan Tuhan. Dan satu hal yang aku rasakan, bahwa doa-doa semua yang mengasihi aku, itu aku rasakan ada kekuatan baru. Setiap hari ada kekuatan baru. Terima kasih. Sekarang aku katakan kepada saudara-saudaraku yang mengasihi aku, supaya tidak putus-putusnya terus mendoakan aku. Selama aku isolasi mandiri 1 bulan ini, biarlah Tuhan berikan kepadaku melihat akan kebaikan Tuhan dan merenungkan semua apa yang sudah Tuhan perbuat kepadaku. Biar aku tetap mataku selalu tertuju kepada Tuhan selama aku menjalani isolasi mandiri 1 bulan ini. Doakan terus saudara-saudaraku yang aku kasihi, supaya agar secepatnya aku bisa negatif. Nanti pada tanggal 3 Agustus saya kembali kontrol ke rumah sakit. Dari situ nanti akan di PCR. Doakan supaya benar-benar pemulihan jamahan Tuhan kepadaku terjadilah. Aku akan bersandar terus kepada Tuhan. Kekuatan baru hanya ada di dalam tangan Tuhan. Saat ini juga aku bersyukur kepada doa saudaraku untuk keluarga kami. Anakku Hiskia, Bapak Abed, dia sudah PCR dan sudah positif. Terima kasih. Semua ini adalah terjadi bagiku, bagi keluarga kami. Semuanya sepengetahuan daripada Tuhan. Di balik semuanya ini ada maksud Tuhan yang terindah bagi kami. Itu sebabnya saat ini aku bersyukur untuk semua doa dari saudaraku yang terus bertalu-talu mendoakan aku. Terima kasih. Amin. Itulah yang boleh aku rasakan. Amin. Puji Tuhan.